Saya belum pernah melihat polisi Tono begitu tenang. Pelaku perampok sedang menyandar seseorang. Tetapi polisi Tono dengan tenang membagikan es krim kepada rekan-rekannya. Perampok bertanya dengan marah apa yang sedang dilakukan polisi Tono. Polisi Tono hanya menjawab agar dia menunggu gilirannya. Setelah beberapa saat, polisi Tono masih sibuk membagikan es krim. Pelaku merasa benar-benar diabaikan. Untuk menarik perhatian semua orang, dia berteriak bahwa dia kehilangan kesabaran dan mulai tidak stabil. Polisi Tono masih tetap tenang dan berkata agar tidak khawatir, karena ada satu es krim juga untuknya. Kemudian, polisi Tono memanjat ke atap dan bertanya kepada perampok apakah dia mau es krim. Pelaku yang waspada takut kalau polisi Tono membawa senjata, meminta Tono melepaskan pakaiannya. Setelah Tono melepaskan satu potong pakaian, perampok masih belum puas dan memintanya melepas lebih banyak lagi. Akhirnya, polisi Tono kehilangan kesabaran dan berkata bahwa dia sudah memborgol dirinya sendiri di situ. Lalu, meminta pelaku untuk melepaskan Sandra. Setelah Tono benar-benar memborgol dirinya sendiri, pelaku pun melepaskan Sandra tersebut. Lalu, pelaku mengancam polisi Tono dengan kata-kata kasar. Namun, Tono dengan ramah mengingatkannya bahwa ada seseorang penembak jitu di belakangnya. Pelaku sangat ketakutan dan langsung bersembunyi di belakang polisi Tono. Setelah memastikan bahwa penembak jitu itu sudah pergi, pelaku duduk di depan polisi Tono dan mengeluh. Lalu, dia pura-pura menekan sebuah remote control, mengira dia akan mati bersama polisi Tono. Tapi, polisi Tono tidak panik sama sekali. Pelaku menjadi sangat marah dan berteriak menyuruh polisi untuk berlutut dan memohon ampun sambil menangis. Begitu dia selesai berbicara, seluruh anggota tim SWAT yang bersenjata lengkap mundur perlahan. Dan bahkan, bentalan udara pengaman di bawah gedung pun diambil. Pelaku benar-benar kebingungan dan bertanya pada polisi kenapa mereka semua pergi. Polisi Tono menyuruhnya mengambil laporan medis dari sakunya. Hasilnya menunjukkan bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Pelaku berkata bahwa itu adalah balasan yang pantas bagi polisi tersebut. Tapi, Tono tidak peduli. Toh, dia akan segera mati juga. Kali ini, dia mendapatkan kesempatan untuk pergi bersama pelaku. Dengan begitu, dia akan mati dalam tugas dan akan sangat terhormat. Lalu, dia duduk di samping pelaku yang langsung terkejut. Pelaku berkata bahwa dia tidak ingin polisi Tono mati sebagai pahlawan. Tapi, Tono justru berterima kasih karena diberi kesempatan tersebut. Ia juga mengatakan bahwa dialah yang memerintahkan semua orang untuk mundur. Lalu, dia berdiri untuk mengambil remote control. Dia tidak menyangka bahwa polisi Tono benar-benar tidak takut mati. Maka, dia segera memohon agar Tono tenang dan tidak bertindak gegabah. Dia memintanya memikirkan keluarganya dan percaya pada pengobatan. Tono menjadi sangat tidak sabar. Dia menyuruh pelaku agar tidak membuang waktu. Lalu, bertanya apakah pelaku mencintainya. Pelaku terdiam dan memaki polisi Tono. Bertanya apakah dia gila. Lalu, dia langsung melempar remote control dan berbalik untuk menyerahkan diri. Polisi yang sangat gila.